Halo Sobat Film, video ini akan meneruskan episode ke-6 dari series If You Wish Upon Me. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Hari itu Yun berkebun. Ia memikirkan alasan Pak Kang berbohong kepadanya. Tiba-tiba Pak Kang datang sambil membawakannya teh. Tapi Yun menolaknya. Ia meminta Pak Kang jujur kepadanya. Di salah satu penampungan, teman Yun bernama Kyung dihampiri oleh Jun. Ia memberi ATM Kyung untuk kebutuhannya. Malam itu, Kwak Hyung Jun menyeberang jalan sambil telepon dengan Seo Jin. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pengusaha kaya terkenal dengan anak perempuannya menabrak Kwak Hyung Jun. Pemilik mobil itu langsung melarikan diri. Di seberang telepon, Seo Jin panik memanggil Kwak Hyung Jun, tapi tidak ada jawaban. 여보세요? Kwak Hyung Jun dilarikan ke rumah sakit. Banyak wartawan yang bertanya kepada orang tuanya bagaimana kejadian itu bisa terjadi hingga pengusaha itu melarikan diri. Sedangkan di satu sisi, Seo Jin menahan tangisnya memandang semua itu. Seo Jin menemui Kwak Hyung Jun yang dirawat di ruangannya. Ia mengatakan akan membalas dendam kepada pelaku yang menabraknya. 오빠 소원 들어줄게. Keesokan harinya, Seo Jin menemui Pak Kang. Ia meminta bantuan Pak Kang untuk membalas dendam pada pengusaha kaya yang menabrak Kwak Hyung Jun. Tapi Pak Kang menolaknya karena itu bukan keinginan terakhirnya. Di salah satu rumah sakit tempat pengusaha tabrak lari itu dirawat, banyak wartawan yang mengejar istri dan anaknya untuk dimintai keterangan. Tapi mereka mengabaikannya karena mereka tidak mau mengakui kesalahannya di pengadilan. Ketika anak pengusaha tabrak lari yang bernama Ji-won diantar ibunya ke sekolah, ia ketakutan mengingat ayahnya yang menabrak seseorang hingga berlumuran darah, tapi ayahnya tidak menolong orang itu. Setelah tahu berita teman Seo Jin tertabrak, Yun mencemaskan keadaan Seo Jin. Hingga ia menjemputnya di sekolah, lalu ia mengantarkannya pulang. Selama di perjalanan, Seo Jin menangis. Ia menyalahkan dirinya karena menelpon Kwak Hyung Jun hingga ia tertabrak mobil. Ia meminta bantuan Yun untuk balas dendam kepada keluarga yang menabraknya karena mereka tidak bertanggung jawab. Sesampainya di rumah, Seo Jin tetap menangis dalam kesedihannya. Seo Jin selalu melakukan aktivitasnya sendiri di rumah karena orang tuanya sibuk bekerja hingga mereka tidak memperdulikannya. Setelah mendengar Seo Jin dirundungkan, Yun teringat kejadian yang menimpanya dulu. Karena tidak bisa tidur, Yun mengobrol dengan Seo. Ketika mengobrol, Seo mengatakan jika Yun adalah kebahagiaannya. 그 사람을 어떻게 하면 더 웃게 할까? Pernyataan itu membuat Yun tersipu malu. Keesokan harinya, Seo Jin dan Yun berada di depan sekolah anak pengusaha yang menabrak Kwak Hyung Jun. Mereka akan melakukan balas dendam. Seo Jin menemui Ji-won untuk meminta supaya ayahnya mengakui kejahatannya di pengadilan. Sedangkan Yun menemui pelaku di rumah sakit. Yun menyamar sebagai pengantar bunga supaya ia bisa memasuki ruangan pengusaha itu. Setelah di ruangan pengusaha itu, ponsel Seo Jin yang dibawa oleh Yun berbunyi. Itu telepon dari Seo Jin. Ia mengangkatnya dan memberikannya kepada ayah Ji-won. Ayah Ji-won terkejut melihat anaknya yang menangis. Ji-won trauma dengan kecelakaan yang dilakukan oleh ayahnya. Sedangkan Seo Jin marah dalam telepon itu,
Ia mengatakan jika orang tua tidak merasakan trauma seorang anak karena perilaku yang dibuat oleh orang tuanya. Ia meminta agar ayah Jiwon mengakui kejahatannya di pengadilan. Di dalam toilet, Seojin menangis sambil memegang fotonya bersama Kwak Kyung-jun. Setelah ia keluar dari toilet, tiba-tiba Jiwon menemuinya. Ia meminta maaf atas yang diperbuat oleh ayahnya. Itu membuat Seojin menangis, lalu ia meminta maaf kepada Jiwon karena tidak seharusnya ia melakukan itu karena itu adalah ulah orang tuanya. Saat itu, Pak Kang datang menjemput Seojin dan pergi meninggalkan sekolah itu. Lalu Pak Kang menelpon Yeon karena ia meninggalkan memo tertulis alamat sekolah di ambulan untuk memberitahu tentang Seojin. Setelah Seojin memarahi ayah Jiwon, mereka menemui keluarga Kwak Kyung-jun di rumah sakit untuk meminta maaf. Tiba-tiba perawat memberitahu jika Kwak Kyung-jun sadar. Informasi itu membuat mereka semua bahagia. Setelah membantu Seojin, Yeon kembali ke rumah perawatan. Ia berlari ketika melihat tas uangnya dibersihkan Seo. Ia membentak Seo lalu membawa tasnya. Yeon menyembunyikan uangnya di bagasi mobil Pak Kang. Ia menulis wasiat jika uang itu akan disumbangkan pada tim Jenny untuk memenuhi keinginan pasien. Keesokan harinya, ia memberi minuman pada Seo secara sembunyi-sembunyi. Itu dilakukannya sebagai permintaan maaf karena sudah membentak Seo semalam. Malam itu, ketika Yeon melewati lantai 4, ia mendengar suara dari kamar 403. Lalu ia bersembunyi saat ada orang keluar dari kamar itu. Yeon melihat ada seseorang terbaring dalam kamar 403. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-7 di series yang sama. Pastikan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat tidur. Semoga mimpi indah.